Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda dengan NIM 24002-064 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan membahas tentang komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi yang berlangsung di hadapan orang banyak. Dalam komunikasi publik, pesan yang disampaikan dapat berupa informasi, ajakan, gagasan, sarananya dapat berupa media massa, pidato, atau demonstrasi pada konferensi, blog, situs, jejaring sosial. Kolom komentar pada situs blog, email, milis, pesan teks, surat dari pembaca, baliho, spanduk, dan lain-lain dapat menjangkau masyarakat. Komunikasi publik memerlukan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis agar dapat menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Komunikasi publik sering juga disebut dengan komunikasi massa. Namun, komunikasi publik mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan komunikasi massa. Komunikasi publik sering pula disebut juga sebagai komunikasi dengan banyak orang. Prosesnya bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung maksudnya seorang komunikator komunikasi publik berbicara tanpa perantara atau media kepada khalayak yang besar. Sedangkan secara tidak langsung menunjukkan komunikator menggunakan media sebagai sarana penyampaian pesan untuk menjangkau khalayaknya. Komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang besar. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi publik merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang komunikator dengan sejumlah khalayak. Biasanya jumlah khalayak cukup besar sehingga dikatakan publik. Dalam prosesnya, komunikasi publik bisa secara langsung atau tidak langsung bermedia. Dengan demikian, situasi tatap muka dalam komunikasi publik dengan kemajuan teknologi saat ini bisa melalui media. Berbeda dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lebih pribadi dan perseorangan. Komunikasi publik dan komunikasi massa merujuk pada situasi di mana pesan yang dibuat disebarkan ke sejumlah penerima yang relatif besar dan dalam keadaan yang relatif impersonal. Komunikasi publik sebangun dengan komunikasi massa
yaitu pada tataran pesan yang dikonstruksi atau dikemas ditujukan bukan kepada pribadi-pribadi tertentu, tapi untuk banyak orang. Sehingga pesan disebarkan untuk khalayak yang besar dan tersebar serta bersifat impersonal. Meski demikian, ada ciri yang berbeda komunikasi publik dengan komunikasi massa, di mana komunikasi publik dicirikan berbicara di depan publik atau debat publik tidak selalu menggunakan media massa. Sedangkan komunikasi massa pasti melibatkan media massa dalam prosesnya. Tujuan komunikasi publik yang pertama, menyampaikan informasi, memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada publik, baik itu mengenai kebijakan program atau isu tertentu yang relevan dengan masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi opini dan perilaku publik melalui pesan yang dirancang dengan baik. Komunikasi publik bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu atau tindakan yang diinginkan oleh pihak yang berkomunikasi, misalnya pemerintah, organisasi, atau perubahan. Yang ketiga, membangun citra dan reputasi komunikasi publik, berperan dalam membangun citra positif dan mempertahankan reputasi organisasi atau individu di mata masyarakat melalui pesan-pesan yang terstruktur dan strategis. Komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu menyelesaikan konflik atau isu kontroversial dalam konteks tertentu. Komunikasi publik juga berfungsi untuk meredakan ketegangan atau menyelesaikan konflik dengan memberikan klarifikasi, transparansi, dan solusi yang konstruktif. Yang kelima, mengedukasi masyarakat. Komunikasi publik juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu tertentu, termasuk masalah sosial, kesehatan, atau lingkungan, melalui kampanye, edukasi, dan penyuluhan. Pentingnya komunikasi publik. Pentingnya komunikasi publik yang pertama, membangun kepercayaan. Komunikasi publik yang efektif membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan penyampaian informasi secara transparan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka. Pemerintah atau organisasi dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan merespon kebutuhan mereka. Yang ketiga, membantu citra positif. Komunikasi yang baik dapat membantu bentuk citra positif dari lembaga atau organisasi di mata publik. Yang keempat, meminimalisir miskomunikasi. Penyampaian informasi yang jelas dan akurat dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik. Yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan. Komunikasi publik juga berperan dalam menyadarkan masyarakat akan isu-isu penting seperti lingkungan dan kesehatan. Tipe-tipe komunikasi publik. Yang pertama, seremonial. Upacara komunikasi seremonial terdiri dari pidato-pidato yang menandai acara-acara khusus seperti wisuda, pernikahan, pesta ulang tahun, dan banyak lagi. Yang kedua, demonstratif. Komunikasi demonstratif membutuhkan pilihan untuk berbicara singkat dan jelas tentang tindakan demonstrasi. Sains adalah contoh sempurna dari komunikasi demonstratif. Yang ketiga, informatif. Dengan komunikasi yang informatif, pembicara berusaha mengungkapkan suatu gagasan kepada publik. Dalam jenis komunikasi ini, informasi sangat penting. Menyebarkan informasi
penting dalam bagian integral dalam komunikasi ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Amelda, saya ucapkan terima kasih.